Halo semuanya, selamat datang di The Deep Dive. Kamu tahu nggak, rasanya hampir semua dari kita tuh pernah ada di posisi ini. Posisi yang kayak gimana tuh maksudnya? Itu loh, pas hari pertama di awal tahun baru, motivasi lagi tinggi-tingginya gitu kan. Kamu tiba-tiba beli sepatu lari baru yang mahal banget. Oh, klasik banget itu. Terus langsung daftar member gym buat setahun penuh kan biasanya. Nah iya benar, terus kita janji ke diri sendiri, pokoknya tahun ini aku bakal berubah drastis. Dan minggu pertama tuh emang jalan lancar banget ya. Iya, bangun pagi gampang, olahraga keringetan, dan kita merasa, wah hidupku luar biasa nih. Bener banget, tapi pas masuk minggu kedua, tiba-tiba alarm bunyi dan kasur tuh rasanya jauh lebih memeluk dari biasanya gitu loh. Kasur selalu menang kalau udah masuk minggu kedua. Kan, terus pelan-pelan bolos sehari, besok ada deh, terus 2 hari. Dan akhirnya resolusi yang berapi-api itu cuma jadi wacana doang. Itu siklus universal sih, sangat relatable buat siapa aja. Niatnya emang luar biasa besar, tapi eksekusinya tuh kerasa kayak mendaki tebing vertikal tanpa tali pengaman. Iya, kayak otak kita tuh malah ngelawan niat baik kita sendiri gitu. Bener, otak kita seolah emang disetel buat mencari kenyamanan instan dan menghindari rasa sakit. Nah, justru itulah misi sesi eksplorasi kita kali ini. Kita bakal membedah sumber materi yang fenomenal banget, yaitu buku Atomic Habits karya James Clear. Buku yang luar biasa, sangat mengubah cara pandang kita soal kebiasaan. Sepakat. Misinya hari ini kita mau cari tahu kenapa sih membangun kebiasaan baik itu rasanya berat banget. Dan gimana caranya kita bisa mengubah hidup tanpa harus merasa tersiksa. Tanpa harus mengandalkan motivasi yang gampang hilang itu ya. Betul. Jadi anggap aja kita lagi ngongkrong santai sambil ngopi dan kita bakal bahas hal-hal keren ini bareng kamu yang lagi dengerin. Oke, mari kita pelan-pelan bedah topik ini. Aku mau mulai dari cerita soal tim sepeda British Cycling. Cerita pelatih Dave Brailsford ya. Itu contoh yang sangat sempurna. Iya, dulu kan performa tim sepeda Inggris ini saking buruknya, mereka sampai jadi bahan tertawaan dunia olahraga loh. Bener-bener buruk. Selama hampir 100 tahun, mereka itu jadi pecundang di kancah balap sepeda. Masa sih sampai 100 tahun? Ya, reputasi mereka tuh sangat hancur. Sampai-sampai ada satu produsen sepeda top di Eropa yang nolak ngejual sepeda ke tim Inggris ini. Wah, gila ditolak beli barang padahal bawa uang. Alasannya apa tuh? Alasannya sederhana aja. Mereka takut kalau merek sepedanya dipakai sama tim yang selalu kalah, image perusahaannya bakal ikut hancur. Sakit banget sih itu rasanya. Tapi kan semuanya berbalik total waktu mereka merekrut Dave Brailsford jadi direktur performa. Kalau nggak salah tahun 2003 ya. Betul, di tahun 2003. Dan pendekatan Brailsford ini sangat unik. Nah, itu yang bikin aku takjub. Dia kan nggak datang bawa program latihan super ekstrim atau ngerombak total atletnya kan. Dia malah pakai filosofi perbaikan super kecil. Iya, dia menyebutnya agregasi keuntungan marginal. Fokusnya bukan pada perubahan masif. Maksudnya dia cuma nyari peningkatan 1% aja di segala hal gitu ya? Tepat. Filosofi itu bertumpu pada satu prinsip matematis. Jika kamu memecah semua komponen yang berhubungan dengan bersepeda, lalu memperbaiki setiap elemennya cuma 1% aja, hasilnya bakal luar biasa. 1% doang, tapi kan 1% itu nyaris nggak kelihatan bedanya. Kayak kalau aku lari hari ini 10 menit, terus besok nambah 1%, ya cuma nambah beberapa detik kan? Secara kasat mata di hari itu juga, emang nggak kerasa. Tapi coba kita lihat apa yang Brailsford lakukan. Dia mulai dari hal yang masuk akal, kayak mendesain ulang jok sepeda biar sedikit lebih nyaman. Oke, itu masih wajar lah ya buat balapan. Terus, mengoleskan alkohol di ban biar cengkeramannya sedikit lebih baik. Tapi mereka melangkah jauh lebih ekstrim dari itu. Oh iya, aku baca yang soal celana itu. Mereka memanaskan celana pesepeda pakai elemen elektrik kan? Biar ototnya selalu dalam suhu ideal. Bener banget. Dan gak cuma itu, mereka sampai mengecat bagian dalam truk logistik mereka dengan warna putih bersih. Tunggu, ngecat truk jadi putih apa hubungannya sama balap sepeda coba? Supaya debu-debu kecil yang biasanya nyempil bisa langsung kelihatan. Karena debu sekecil apapun bisa merusak aerodinamika sepeda yang udah disetel presisi. Oh wow, detail banget ya. Dan ada lagi yang menurutku paling mind-blowing. Tiap atlet diwajibkan bawa kasur dan bantal pribadi mereka saat tidur di hotel manapun. Iya, ke seluruh dunia loh. Semua itu demi memastikan kualitas tidur yang maksimal tiap malam. Gila sih.
Dan hasil dari tumpukan 1% yang kelihatannya remeh itu apa coba? Sangat mencengangkan kan? Sangat. 5 tahun setelah diambil alih, tim ini mendominasi Olimpiade Beijing dengan memborong 60% medali emas balap sepeda. Terus, di London 2012 mereka pecahin banyak rekor dunia. Dari tim yang sepedanya aja nggak ada yang mau jualin ke mereka loh. Dan fakta matematisnya begini. Kalau kamu menjadi 1% lebih baik setiap hari, selama setahun, kamu nggak cuma jadi 2 kali lipat lebih baik. Kamu akan jadi hampir 38 kali lipat lebih baik di akhir tahun. 38 kali lipat. Kalau boleh aku pakai analogi dari teks aslinya, ini tuh mirip banget sama pesawat yang terbang dari Los Angeles ke New York. Gimana tuh analoginya? Jadi bayangin pesawat lagi mau lepas landas dari LA. Kalau moncong pesawatnya digeser cuma 3,5 derajat aja ke arah selatan, perubahannya kan nyaris nggak kelihatan tuh sama penumpang. Iya. Perubahan derajat yang sangat kecil, penumpang pasti nggak kerasa apa-apa. Bener, tapi karena pergeseran kecil itu ditarik melintasi seluruh benua Amerika, pesawat itu ujung-ujungnya nggak akan mendarat di New York, malah nyasar mendarat di Washington DC yang jaraknya ratusan mil dari tujuan awal. Analogi yang sangat bagus. Perubahan 3,5 derajat itu pada akhirnya mengubah seluruh lintasan atau trayektori perjalanan. Nah, buat kamu yang lagi dengerin, ini pesan pentingnya. Jangan terlalu peduliin posisimu sekarang. Mungkin dompetmu lagi tipis atau badanmu kerasa kurang fit. Yang penting itu ke arah mana kebiasaanmu ngebawa lintasan hidupmu. Betul. Trayektori jauh lebih penting daripada hasil saat ini. Tapi pertanyaannya gini, kalau teori 1% itu sebegitu kuatnya, kenapa kita sering banget gagal di tengah jalan? Mengapa hasil dari kebiasaan baik itu kerasa lama banget baru kelihatan? Karena kita sering terjebak di fase yang disebut lembah kekecewaan atau Valley of Disappointment. Lembah kekecewaan, kedengarannya surem banget ya. Memang sering bikin frustrasi. Coba ingat analogi es batu dari sumber kita. Bayangkan kamu menaruh es batu di sebuah ruangan bersuhu 25 derajat. Oke, es batunya pasti masih beku keras kan di suhu segitu? Betul. Lalu kamu memanaskan ruangan itu perlahan-lahan. Suhunya naik ke 26, 27, sampai 31 derajat. Di titik itu esnya belum mencair sama sekali dong. Sama sekali belum. Padahal kamu udah ngeluarin banyak usaha buat naikin suhunya kan? Tapi begitu suhu menyentuh 32 derajat Fahrenheit, es itu tiba-tiba meleleh. Oh, baru di titik itu esnya berubah bentuk ya? Tepat. Nah, jika kita hubungkan hal ini ke gambaran yang lebih besar, usaha yang kamu lakukan dari 25 ke 31 derajat itu bukannya sia-sia. Terus kemana usahanya pergi kalau nggak ada hasil yang kelihatan? Usahanya sedang disimpan. Fase menyimpan energi inilah yang jadi lembah kekecewaan. Orang sering nyerah pas suhunya di 31 karena mereka merasa, usahaku nggak ada gunanya. Masuk akal banget. Kita keburu nyerah sebelum suhunya nyentuh titik laleh ya. Dan ini nyambung banget sama konsep 3 lapisan perubahan yang dibahas di materi kita. Iya, ilustrasi bawang merah itu? Bener, perubahan itu kayak lapisan bawang. Lapis terluar itu hasil atau outcomes. Ya kayak target turunin berat badan gitu. Terus lapis tengahnya itu proses, kayak jadwal lari pagi. Dan lapis yang paling dalam, intinya adalah identitas. Apa yang kamu percayai tentang dirimu sendiri? Ada satu contoh spesifik dari teks yang menurutku keren banget buat ngejelasin ini. Soal 2 orang yang lagi berusaha berhenti ngerokok. Yang saat mereka ditawarin rokok oleh temennya itu ya? Iya, orang pertama nolak dan bilang, maaf, saya sedang berusaha berhenti merokok. Sekilas kedengerannya niatnya bagus kan? Tapi dia fokus ke proses. Betul. Secara mental, dia masih menganggap dirinya sebagai seorang perokok yang lagi nahan diri. Nah, beda sama orang kedua. Waktu ditawarin, dia cuma bilang, maaf, saya bukan perokok. Boom. Cuma beda beberapa kata, tapi itu nunjukin perubahan identitas. Identitas barunya adalah orang yang tidak merokok. Perilaku yang nggak sejalan dengan identitas diri, itu susah banget bertahannya. Tapi, aku mau sedikit main jadi advokat setan nih, mewakili pendengar juga. Tapi gimana dong kalau di awal kita merasa kayak penipu? Kan kita belum jadi orang sukses atau belum sekurus itu, masa harus ngaku-ngaku? Itu wajar banget. Banyak yang merasa jadi impostor. Tapi solusinya bukan dengan sekedar afirmasi bohong-bohongan di depan kaca. Terus gimana cara ngebentuk identitasnya kalau bukan dengan ngomong ke diri sendiri? Penulisnya menggunakan analogi pemilu. Setiap tindakan yang kamu ambil, sekecil apapun, adalah sebuah surat suara untuk identitas barumu. Surat suara,
Maksudnya kita nyoblos buat diri kita sendiri gitu. Kira-kira begitu. Kamu kan tidak butuh suara bulat 100% untuk menang pemilu. Kamu cuma butuh suara mayoritas. Oh, jadi kalau hari ini aku bolos gym, itu berarti aku ngasih satu suara buat identitas si pemales ya? Tepat sekali. Dan kalau hari ini kamu baca satu halaman buku saja, itu adalah satu suara untuk identitas seorang pembaca. Wow, jadi nggak perlu sempurna tiap hari ya, yang penting akumulasi suaranya lebih banyak yang positif. Betul. Bukti-bukti kecil inilah yang akhirnya meyakinkan otakmu bahwa, oh, aku ini memang seorang pembaca. Pertanyaannya, gimana cara gampang mulai ngumpulin suaranya di kehidupan sehari-hari? Nah ini dia, kebiasaan itu kan sebenarnya cuma solusi otomatis otak buat mecahin masalah tanpa harus buang energi kan? Dan siklusnya selalu muter di 4 tahap. Ya, 4 tahap itu adalah petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran. Atau cue, craving, response, dan reward. Buat menyetel ulang siklus ini kita bisa pakai 4 hukum perubahan perilaku. Yang pertama, buat jadi jelas atau obvious. Untuk hukum pertama ini, ada teknik yang sangat praktis yang disebut habit stacking atau menumpuk kebiasaan. Maksudnya numpuk kebiasaan itu gimana? Jangan pakai niat yang abstrak kan ya? Benar. Jangan cuma bilang, oh saya mau rajin meditasi. Itu terlalu abstrak. Gunakan rumus ini. Setelah kebiasaan lama, saya akan melakukan kebiasaan baru. Oh, contohnya kayak gini bukan? Setelah aku tuang kopi di pagi hari, aku akan langsung duduk meditasi 1 menit. Tuang kopinya kan pasti tiap hari aku lakuin tuh. Nah, persis seperti itu. Kopi pagi menjadi petunjuk yang jelas untuk kebiasaan meditasi. Lalu hukum kedua, buat jadi menarik atau atraktif. Terus hukum ketiganya, buat jadi mudah, easy. Di sini bagian yang paling menarik menurutku. Wah, bagian mana tuh yang paling menarik? Yang disebut aturan 2 menit, the 2-minute rule. Intinya, jangan targetin baca 1 buku full. Targetin aja baca 1 halaman. Atau jangan targetin yoga 30 menit. Targetkan saja menggelar matras yoganya. Ya kan? Bener banget. Cuma ngegelar matras doang. Kan kedengarannya konyol ya, kayak ngapain buka matras kalau nggak dipakai? Banyak yang skeptis soal ini. Mereka pikir itu hal yang sepele dan gak ada gunanya. Padahal tujuan utamanya bukan buat nyelesain tugasnya, tapi buat ngebangun kebiasaan untuk hadir dulu. Showing up. Ada contoh yang lucu banget dari teks soal bapak-bapak yang manggil taksi tiap pagi. Ah, cerita pria yang mau pergi ke gym itu ya? Coba ceritain gimana detailnya. Jadi dia bikin ritual, tiap pagi dia manggil taksi buat pergi ke gym. Terus dia cuma masuk bentar, olahraga sebentar banget, nggak nyampe beberapa menit, dia udah keluar dan pulang lagi. Memang terlihat konyol, tapi taksi itu adalah kebiasaan kuncinya, dan gym adalah hasilnya. Iya, dengan dia terus-terusan datang, dia lagi ngumpulin suara kalau dia adalah tipe orang yang selalu pergi ke gym. Makanya, ada prinsip penting di sumber kita. Kamu harus menstandarisasi sebelum bisa mengoptimalkan. Wah, kalimat itu dalam banget. Maksudnya kebiasaan yang belum ada tuh nggak bisa diperbaiki kan? Makanya hadir dulu aja. Tepat. Dan yang terakhir, hukum keempat adalah buat jadi memuaskan atau satisfying. Kayak nyoret kalender tiap kali abis olahraga ya. Ngasih hadiah instan ke otak biar rasanya puas. Benar. Tapi ada pertanyaan lanjutannya nih. Kalau kita udah berhasil hadir terus-menerus dan kebiasaannya udah gampang, apakah kita diam di situ saja? Nah iya, kan lama-lama pasti bosen ya kalau lari pagi rutenya itu-itu aja tiap hari. Gimana caranya biar nggak bosen dan tetap berkembang? Disinilah kita butuh yang namanya aturan Goldilocks. Untuk mencapai kondisi flow atau tenggelam sepenuhnya dalam tugas, kita butuh tantangan yang pas. Pas itu maksudnya gimana? Kayak bubur Goldilocks yang nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin itu ya? Betul, tingkat kesulitan yang ideal itu adalah sekitar 4% di atas kemampuan kita saat ini. Oh, 4% aja. Jadi kalau terlalu mudah, kita bosan. Kalau terlalu susah, kita malah nyerah karena frustrasi ya? Iya. Contohnya program Career Best Effort atau CBE dari pelatih basket Pat Riley di tim Lakers dulu. Mereka terus mencari perbaikan kecil di ambang batas kemampuan pemain. Selalu ngasih tantangan yang sedikit lebih susah dari sebelumnya, biar pemainnya tetap terpacu. Tapi ngomong-ngomong soal identitas tadi ya, ada satu hal yang bikin aku kaget dari materi kita. Apa yang bikin kaget? Betul kan pertanyaan penting, bisa nggak sih identitas kita malah menghancurkan kita? Bisa banget. Ketika kita terlalu bangga pada satu identitas, kita justru menjadi kaku. Maksudnya kaku tuh gimana? Kayak misalnya aku selalu bilang, saya seorang CEO, atau saya seorang vegan yang ketat gitu. Tepat. Atau saya ini seorang tentara.
Ketika situasi hidup berubah, misalnya kamu pensiun atau perusahaannya tutup, apa yang terjadi? Wah, krisis identitas dong. Aku bakal bingung. Terus aku ini siapa sekarang kalau bukan CEO? Nah, itu dia bahayanya. Solusinya adalah pertahankan identitasmu sekecil mungkin. Berarti harus dibikin lebih fleksibel ya. Dari yang tadinya kaku banget, saya seorang CEO, diubah jadi saya tipe orang yang suka membangun dan menciptakan sesuatu. Sangat presisi. Dengan begitu, apapun yang terjadi pada karirmu, identitas inti itu tidak akan hancur. Masuk akal. Benar-benar membuka wawasan sih obrolan kita hari ini. Kalau aku boleh narik benang merah dari semua materi ini buat ngerangkum intisarinya, Silakan. Apa kesimpulan terbesarnya buat pendengar kita? ini ngingetin aku sama paradoks sorry test dari teks kita. Kalau aku tanya kamu nih, apakah satu keping koin bisa bikin kamu kaya raya? Tentu saja tidak. Satu koin nggak akan mengubah apa-apa. Pasti nggak kan? Tapi kalau ditambah satu koin lagi, terus besoknya satu lagi, dan satu lagi, pada satu titik tertentu, tumpukan koin itu tiba-tiba aja ngebuat kamu jadi kaya. Tumpukan yang tidak terlihat perubahannya secara instan. Benar, begitu juga dengan Atomic Habits ini. Satu kebiasaan kecil nggak akan langsung ngubah hidupmu hari itu juga, tapi ribuan kebiasaan kecil yang bertumpuk itu bakal memiringkan timbangan nasibmu. Dan ingat, tidak ada garis akhir. Kita harus terus memutar siklusnya. Buat jadi jelas, buat menarik, buat mudah, dan buat memuaskan. Sebelum kita pamit, aku mau lempar satu pemikiran provokatif yang ada di sumber materi tapi belum sempat kita bahas dalam nih. Sumber kita bilang kalau kemajuan itu menuntut kita untuk belajar melepaskan atau unlearning. Unlearning, itu konsep yang menarik. Melepaskan apa tepatnya? Jadi coba renungkan ini hari ini. Gimana kalau ternyata penghalang terbesar menuju kesuksesanmu selanjutnya itu bukanlah hal-hal yang belum kamu ketahui, Lalu apa dong penghalangnya? melainkan sebuah identitas lama yang lagi kamu lindungi mati-matian yang sebenarnya perlu banget kamu lepaskan hari ini juga. Pertanyaan yang sangat dalam untuk direnungkan. Terkadang kita memang menjadi tawanan dari masa lalu kita sendiri. Benar banget. Nah, terima kasih banyak ya udah nemenin Hesi bedah buku kita kali ini. Semoga obrolan santai kita bisa ngasih insight baru. Biarkan pertanyaan terakhir tadi mengendap dan menemani sisa harimu. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.